Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasih Tuhan, pada suatu hari diceritakan bahwa seorang anak bernama Pinto meminta mamanya untuk pergi jalan-jalan. Sebenarnya Pinto tidak butuh jalan-jalan, tapi itu dilakukan demi mamanya. Mamanya sudah mengurung diri berminggu-minggu. Tidak ada yang sanggup dikerjakannya di rumah. Mamanya hanya duduk termenung, menangis, tidak bersuara, berlinang air mata, dan matanya menerawang jauh. Itu terjadi sejak suaminya meninggal, dan mama begitu sangat kehilangan. Mereka menikah sudah cukup lama, meskipun Pinto, anak semata wayangnya, baru berumur 11 tahun. Setiap hari ketika mereka menjalani hubungan pernikahan, mereka selalu memulai setiap harinya dengan berdoa bersama. Kebiasaan berdoa bersama itu mereka mulai sejak mereka menikah. Mama bercerita bahwa setiap pagi dan malam, Papa dan Mama berdoa, saling menangkupkan jemari mereka dan mengungkapkan semua hal pada Tuhan. Bersyukur atas rumah kecil mereka, berharap Papa mendapat pekerjaan yang lebih baik, meminta kesembuhan untuk Papa, meminta seorang anak dari Tuhan. Mereka berdoa dan berharap pada Tuhan untuk apa saja. Berdoa dan berharaplah pada Tuhan Pinto, sebab Tuhan pasti menolong, sekalipun dengan cara yang tidak kita sangka. Itulah nasihat yang Papa Pinto berikan berulang kali kepada Pinto. Dan Papa, meskipun tidak mendapatkan kesembuhan dari sakitnya, Papa selalu bercerita kepada Pinto bahwa Tuhan sudah memberikan keajaiban dengan mengizinkannya hidup lebih dari umur Pinto sejak pertama kali penyakitnya diketahui. Hari itu adalah hari ulang tahun pernikahan Papa dan Mama yang ke-25. Hari itu seharusnya Papa dan Mama merayakan pernikahan perak mereka. Jadi Pinto sungguh mengerti betapa hancur hati Mama. Sejak pagi Mama belum keluar dari kamar, berdoa dan menangis. Itu sebabnya Pinto mengajak Mama jalan-jalan. Pinto ingin membantu Mama meninggalkan kesedihannya sedikit demi sedikit. Sulit sekali ternyata, sekalipun Pinto sudah selalu berdoa pada Tuhan supaya Tuhan menolong Mama dapat melupakan kesedihannya. Dan kali itu Pinto sungguh-sungguh meminta Mama untuk menemani jalan-jalan. Pergi ke sebuah toko yang memamerkan hasil karya. Dan pada saat itu akhirnya Mama mau memenuhi permintaan Pinto. Dengan lemah, Mama bangkit dan merapikan diri. Dalam hati Pinto terus berdoa supaya Tuhan menolong Mama dapat melupakan kesedihannya. Mereka kemudian jalan sampai ke toko yang mempertunjukkan aneka macam hasil karya, memamerkan hasta karya di meja atau di rak-rak etalase. Sebagian besar juga memperlihatkan bagaimana mereka membuatnya sendiri. Tiba-tiba Mama berhenti melangkah. Dan kemudian Mama terpaku pada hiasan burung bangau yang dipamerkan di sebuah meja. Di meja itu banyak sekali hiasan burung bangau yang dibuat dari berbagai macam kertas. Berbagai ukuran hiasan burung bangau ada di atas meja dan terbuat dari kertas berbagai warna dan corak juga. Bagus sekali. Mata Mama terpaku pada si pembuat hiasan burung bangau itu. Ia sedang melipat kertas perak untuk membuat burung bangau yang baru. Hiasan itu akan menjadi satu-satunya burung bangau perak karena tak satu pun lainnya terbuat dari kertas perak. Si pembuat menyelesaikan hiasan yang dibuatnya lalu sambil tersenyum, ia mengulurkan kepada Mama. Mari Ibu, ini untuk Ibu, satu-satunya burung bangau perak hari ini. Mama menerimanya dengan gemetar. Di balik kelinangan air matanya Mama berkata, terima kasih. Hari ini hari pertama saya keluar sejak suami saya meninggal. Hari ini seharusnya kami memperingati kawin perak kami. Saya tahu sekarang bahwa saya tidak boleh terus-menerus bersedih. Orang yang tidak kami kenal itu memandang Mama dengan senyum yang lembut. Dan Pinto sangat berterima kasih kepadanya.
Hari itu sepulang dari jalan-jalan Mama menaruh burung bangau peraknya di meja riasnya dan dengan lemah mulai menyelesaikan pekerjaan rumah. Pinto bersyukur pada Tuhan karena Tuhan telah mendengar doanya. Tuhan menolong Mama keluar dari kesedihan dengan memakai orang yang sama sekali tidak diduga. Si pembuat hiasan burung bangau perak itu, yang bahkan tidak mereka kenal. Dan Pinto kembali mengingat kata-kata papanya. Berdoa dan berpengharapanlah kepada Tuhan, sebab Tuhan pasti menolong, sekalipun dengan cara yang tidak kita sangka. Dan pada saat itu Pinto semakin mengerti apa yang Papa Pinto sampaikan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan kehidupan kita juga ada aneka pengalaman. Mungkin kesedihan, mungkin situasi yang mendatangkan kekecewaan, sakit hati, atau luka dalam diri kita. Tapi firman Tuhan dalam Mazmur 146 ayat 5 berkata, berbahagialah orang yang mempunyai Allah sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Biarlah kita juga senantiasa berpengharapan kepada Tuhan untuk dimampukan menjalani setiap perjalanan kehidupan kita dengan aneka macam pengalaman di dalamnya. Tuhan memberkati kita. Amin.